Pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 telah dilaksanakan upaya restoratif justice perkara narkotika atas nama tersangka Omis Zahabi alias Omis dan Nofriansyah M. Malungi alias Nofri yang dilaksanakan di Rumah Restoratif Justice Dulohpa Adiaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Faizal Akbar SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, dihadiri oleh jaksa fasilitator, tersangka dan keluarga tersangka, penyidik serta tokoh masyarakat aparat desa. Upaya restoratif justice tersebut berjalan dengan lancar dan para tersangka bersedia untuk dilakukan rehabilitasi selama 3 bulan. Di Balai Rehabilitasi Narkotika Adiaksa bertempat di RSUD Boliohuto, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nofriansyah M. Malungi berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo karena telah mengupayakan rencana rehabilitasi terhadap saya, dan saya telah menyesal telah menggunakan narkotik, dan saya berharap agar bisa melanjutkan perkuliahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omis Zahabi. Saya ingin direhabilitasi dan tidak ingin memakai sabu lagi karena masih banyak tanggungan di luar sana. Masih ada anak dengan istri. Terima kasih. Berdasarkan surat rekomendasi tim asesmen terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo, Balai Rehabilitasi Nafsa Adiaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Boliohuto siap menerima pasien rehabilitasi. Saat ini tersangka Omis Zahabi alias Omis tinggal bersama istri serta anak tersangka yang beralamatkan di Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, tersangka bekerja sebagai supir perusahaan otobus Garuda Angkasa tujuan Gorontalo Palu. Sedangkan tersangka Nofriansyah M. Malungi alias Nofri masih tinggal bersama keluarga tersangka yang beralamatkan di Desa Dolong B, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Omis Zahabi. Saya nama Rustam Zahabi. Untuk mengucapkan terima kasih untuk saya punya anak untuk memberikan perawatan rehabilitasi. Saya mengucapkan terima kasih untuk saya punya anak, karena saya kelakuan saya punya anak ini bukannya begini karena lantaran anak saya untuk mengemudikan antara jemput ke Palu Gorontalo, itu saya punya anak jadi lantar begini. Sebenarnya saya punya anak itu yang begini terbayang sampai di rumah di mana-mana. Nama saya Muhammad Muslim Malungi, orang tua dari Nofriansyah M. Malungi yang kesehariannya dipanggil Nofri. Saya selaku orang tua berterima kasih kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo yang telah memberikan RJ kepada anak saya, sehingga anak saya barangkali dengan keputusan yang ada bisa menjadi efek jerah buat dia, dan dia juga bisa melanjutkan studi. Untuk itu saya selaku orang tua berterima kasih banyak kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo. Kami juga begitu, karena kasihan juga adik kan masih kecil, jadi semoga bisa bantu ini biar cuma kasihan. Iya direhab, alhamdulillah. Kasihan ini adik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yendria Puspita Latif, perwakilan aparat dari Kelurahan Bolihuangga. Untuk Omis ini, keseharian yang saya tahu, kepribadiannya bagus. Yang kesehariannya itu cuma sebagai sopir. Alhamdulillah selama ini orangnya tidak berkelakuan kasar. Dan untuk Kejaksaan Negeri Limboto, Kabupaten Gorontalo, terima kasih telah mengupayakan kepada mereka berdua RJ. Semoga RJ-nya diterima.
Ya untuk para tersangka, kalau kami dari penyidik, kami setuju dilakukan RJ karena kedua tersangka kooperatif. Kemudian dengan adanya RJ, kami penyidik pun berharap kepada kedua tersangka supaya bisa tidak menggunakan lagi narkotik, karena dengan adanya RJ pun kami berharap tersangka berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena meskipun kedua tersangka sampai ke tingkat penuntutan dan sampai dinyatakan bersalah atau sampai bisa menjadi narapidana, tidak membuat tersangka bisa berubah, tidak menjamin tersangka itu berubah apabila sampai di lapas, karena di lapas pun masih banyak narapidana yang keluar dari lapas masih melakukan hal-hal yang sudah dia lakukan. Maka dengan RJ ini kami berharap kepada kedua tersangka untuk bisa berubah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin cuma sekian dari kami penyidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2025, saya Hendra Wiranto Haju ST, penyidik ahli muda BNNP Gorontalo, sebagai anggota tim hukum yang telah melakukan asesmen terhadap kedua orang tersangka, yakni Saudara Nofriansyah M. Malongi dan Saudara Omis Jahabi, yang asesmennya telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Dari hasil asesmen tersebut, tim asesmen terpadu menyimpulkan bahwa kedua tersangka masuk dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu kategori ringan dengan pola penggunaan coba pakai. Kedua orang tersangka tersebut tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan mereka dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Demikian pernyataan hasil asesmen yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tersangka sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Kota Palu. Namun demi memenuhi kebutuhan hidupnya, tersangka juga bekerja sebagai supir lintas Provinsi Gorontalo Palu. Sehingga tersangka seringkali menginap di rumah tersangka Omis Jahabi yang beralamatkan di Limboto, Kabupaten Gorontalo.